Jamaah beri daun salam di Pondok Cibubur, pulangnya mampir ke Masjid Al Hidayah. Yang jauh salam, insya Allah panjang umur, berkat umurnya fi ta'atillah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdahu la syarika lah, la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah tentang kompak nih, semangat jamaah. Makan sahur jangan lupa pakai sayur, buka puasa jangan lupa beli bubur. Kalau memang kita mau hidupnya tambah makmur, maka kita harus pandai bersyukur. Maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha An-Nur, Allah yang Maha Sabur. Jamaah ini dalam kompak alhamdulillah. Merintoma kepada Bang Salman. Mana cakapnya nih? Lagi ya. Merintoma kepada Bang Salman. Hidupnya katanya cuma seperempat. Kalau memang kita betul-betul cinta Nabi Muhammad, nyawa kita bersalawat. Betul? Salamullah, salamullah ala taha rasulillah. Salamullah, salamullah ala yasin habibillah. Salamullah, salamullah ala taha rasulillah. Bulan Ramadan, tingkatkan takwa, bertambah iman. Syahrul Siyam, syahrul Quran, penuh rahmat dan ampunan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semoga dengan salawat yang kita gaungkan, yang selalu senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita menjadi umat-umatnya yang diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, pada kali ini saya ingin membawakan tema aku bangga menjadi hamba Allah. Apa? Aku bangga menjadi hamba Allah. Ada di sini yang bangga menjadi hambanya Allah? Ada? Insya Allah deh. Anak-anak bangga menjadi hamba Allah? Bu, bangga bu? Bangga Pak? Alhamdulillah, semuanya bangga menjadi hamba Allah. Kalau memang kita semua bangga menjadi hamba Allah, yuk mari kita suarakan dengan lantang. Angkat tangan kita semuanya, yuk kita angkat tangan kita semuanya. Lalu ikuti yang saya katakan. Ana Abdullah. Oke, kita kasih kata kunci dah. Kalau saya bilang aku bangga menjadi hamba Allah, jawabnya apa? Ana
abdullah. Siap ya Pak? Aku bangga menjadi hamba Allah. Siap apa? Ana abdullah. Harus bangga, aku adalah hamba Allah. Kafani izzan an takuna li rabban. Cukup bagiku menjadi mulia dengan engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan aku bangga terhadap diriku dengan menjadikan aku ya Allah sebagai hamba-Mu. Gimana Pak? Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Itu adalah kalimat zikir yang senantiasa diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Harus selalu diucapkan dalam hati, harus selalu sematkan dan tanamkan dalam hati kita bahwa kita bangga menjadi hamba Allah. Bagaimana tidak bangga coba? Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Ibarat pantun berkata seperti ini Bu, Pak. Ke pasar beli ikan lohan, pulangnya mampir beli sarapan. Ya Allah, aku bangga Engkau sebagai Tuhan sampai akhir nafas penghabisan. Alhamdulillah. Sampai akhir hayat kita akan terpati dalam hati kita kalimat La ilaha illallah. Dalam doa kita senantiasa kita ucapkan Allahumma ja'al akhir kalami 'inda ajali biqawli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kata-kata yang terakhir yang terucap dari lisanku ya Allah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga telah kita dimanapun menghadap Allah dan kapanpun insyaallah husnul khatimah. Alhamdulillah. Kita sekarang lagi puasa, nggak tahu ya kapan kita akan meninggal. Barangkali ternyata ya umur kita cuma sampai ke Ramadan ini, meninggal menghadap Allah dalam keadaan berpuasa. Husnul khatimah. Man khutima lahu bisyami dakhala jannah. Yang meninggal menghadap Allah dipanggil ke hadapan Allah SWT dalam keadaan berpuasa, dia akan masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, Pak, sebelum kita mengupas apa hikmah di balik kebanggaan kita sebagai seorang hamba, kita mengetahui dulu, mengupas dulu apa sih arti kata abdun itu. Kata abdun mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah al-istislam. Apa Bu? Al-istislam. Al-istislam berarti kita memasrahkan diri kita dengan totalitas kepasrahan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar, karena kita sadar kita adalah hamba Allah. Mau diapain kayak sama Allah, kita selalu menerima. Selalu menerima. Karena sesungguhnya 50.000 tahun namanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis takdir kita masing-masing. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu sudah ada takdirnya, sudah ada garis takdirnya masing-masing. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selami makna al-istislam. Jangan sampai ya kita akan terlalu terus buat hidup ini aman aja. Dari makan susah, anak gue pada lama aja dibilangin tiap hari dikasih tahu itu aja ya Bu ya. Harus sabar. Ya, kita juga ya Pak kalau ngadepin anak istri ya. Ada pinterman, ada kalau di tempat kerjaan harus sabar, selalu bertawakal kepada Allah. Husnuzan bahwa setiap episode kehidupan yang kita jalani pasti ada hikmah di balik itu semua yang akan mengantarkan kita, mendidik kita, membawa kita menuju pribadi yang lebih baik sehingga kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam. Dek, punya mainan enggak? Punya. Siapa yang punya robokop? Enggak ada robokop. Kita paling nyaman dulu ya robot-robotan ya. Tamiya. Aku punya mainan apa ya? Biasanya suka main apa? Play-Doh. Kelereng kali ya, gundur. Oh tahu ya, iya dulu ya kita main gundur dulu, bandar. Ya, ibarat kita punya mainan itu mainan mau kita apain dia bakal proses. Itu namanya pasrah kepada sang pemilik.
Kalau kita siapa yang miliki? Allah. Inna lillah, semua yang kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan telah kita akan kembali kepada Allah. Itu pertama makna abdun al-istislam. Yang kedua al-khudu' wal inqiyad, artinya totalitas kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertakwa kepada Allah SWT. Apa itu takwa? Menjadikan benteng, membuat benteng yang akan kita gunakan untuk melindungi dari apa yang kita takuti, yaitu azab Allah, amarah Allah, murkanya Allah. Yang benteng ini, perisai ini akan melindungi kita dari itu semua. Apa perisainya? Yaitu ta'atullah wajtinabu nawahihi, taat kepada Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Pak, Bu, itu yang kedua apa? Al-khudu' wal inqiyad. Yang ketiga maknanya adalah at-tazallul. Apa, Bu? At-tazallul, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita hinakan diri kita di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia, kepada makhluk lain kita tidak menghinakan diri kita terhadapnya, tapi di hadapan Allah kita tetap bersujud kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apabila tiga makna ini sudah kita pahami, sudah kita resapi benar-benar dalam hati kita, lalu kita ngejawantahkan, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka manfaat di antaranya adalah pertama, kita akan mendapatkan kesempatan besar untuk menjadi hamba yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra, ketika Allah menceritakan perjalanan Nabi Muhammad, kata yang digunakan untuk memanggil Nabi Muhammad adalah bi'abdihi. Ketika Allah menantang juga para tokoh Quraisy yang ragu terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, juga menggunakan kata bi'abdihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, wahai engkau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, kalau kamu ragu terhadap apa yang diturunkan atas hamba-Ku, ya, menggunakan kata abd. Kata abdun di sini adalah merupakan kata sifat yang Allah berikan kepada makhluknya, dan ini merupakan kata yang paling mulia min asmi sifatul makhluqin. Kata-kata yang mulia, sifat-sifat yang mulia yang disematkan kepada makhluk yang Allah ciptakan, yang berarti tatkala kita dimuliakan oleh Allah, ditasyrif wa takrim, Allah muliakan, berarti kita punya kesempatan nanti kelak kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana ya, tujuan dari eksistensi penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sejauh mana prestasi kita dalam beribadah, sejauh mana ihsan kita dalam beribadah, sejauh itulah ya kedudukan yang akan kita capai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW adalah merupakan ya hamba yang posisi atau kedudukannya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Muhammad yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Maka mari sama-sama saya mengajak usimu wa iyaya, mengajak teman-teman, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu dan diri saya sendiri untuk menghadirkan versi terbaik dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan segala hal-hal yang Allah ridhoi, yang Allah sukai, baik perkataan atau perbuatan, dilakukan secara terang-terangan zahiriyah ataupun dengan ibadah qulub dalam hati yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Berzikir, ya Pak, sabar, ikhlas, ya itu kan ibadah hati. Maka mari sama-sama kita beribadah kepada Allah senantiasa, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Yang kedua hikmahnya adalah kita terbebas dari dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Karena kata abdun berarti mempunyai isyarat litakriril ubudiyah, untuk menetapkan bahwasannya peribadatan itu hanya kepada Allah. Di anal ubudiyah lillah wahdah. Kita beribadah tidak hanya kepada
Allah, sehingga tidak akan bercampur aduk antara maqamul ubudiyah, kedudukan sebagai seorang hamba, dengan maqamul uluhiyah dan kedudukan sebagai Tuhan. Hatta la yaltabisu maqamul ubudiyah wa maqamul uluhiyah, sebagaimana yang terjadi pada mereka yang berkeyakinan Masihiyah, di mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, bercampur aduk semuanya. Tapi ketika kita meyakini bahwasanya kita adalah Abdullah, melaksanakan apa yang tadi kita pelajari dari makna kata Abdul itu, yaitu berpasrah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, taat tanpa ada syarat, kemudian menghilangkan diri kita di hadapan Allah dengan mempraktikkan itu semua, insya Allah tidak ada sedikit pun dalam benak pikiran kita, dalam hati kita terbesit untuk menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berkata, ayuhan nas, wahai manusia, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati, aku gak suka engkau angkat aku, engkau tinggikan aku di atas kedudukanku. Innama ana abdun, kata Nabi Muhammad, aku ini hamba, bukan siapa-siapa. Mulianya orang, dia tetap hamba. Setinggi-tingginya kedudukan orang, dia tetap hamba. Presiden dia, bahkan pemimpin dunia sekalipun, dia tetap hamba, dia tetap makhluk yang diciptakan oleh Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad berkata dalam kesempatan yang lain, la tatruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam, engkau jangan puji aku sebagaimana kaum Nasrani memuji nabinya siapa? Isa bin Maryam. Diangkat sebagai Tuhan padahal dia hamba. Nabi Isa tak pernah berkata sedikit pun sekalipun, ayo sembah aku, tidak pernah berkata seperti itu. Ya, tapi mereka kaumnya malah mengangkat Nabi Isa di atas kedudukannya. Nabi Muhammad menegaskan, innama ana abdun, aku adalah hamba. Faqulu, kalau engkau mau panggil aku, maka katakanlah panggil aku dengan apa? Abdullah wa rasuluh, itu hamba Allah dan Rasulnya. Hikmah yang ketiga yaitu kita terbebas dari penyakit sombong. Kita tahu penyakit sombong ini membuat iblis diusir dari surga, ya. Ketika kita terhindar dari penyakit sombong karena kita selalu merasa rendah di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, ya, maka kita akan terhindar juga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dosa yang sangat besar. Karena sesungguhnya sombong itu hanyalah haknya Allah Al-Mutakabbir dalam Asmaul Husna. Allah yang berhak untuk sombong. Kita manusia nggak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah menghendaki terjadinya suatu musibah, tak ada yang bisa menghalang-halanginya agar terjadi musibah itu. Belakangan ini kita telah melihat di berita, ya, beberapa bulan lalu banjir bandang di Sumatera, di Aceh. Beberapa hari yang lalu, ya, dua pekan yang lalu ada terjadi tanah bergeser di mana? Di Padasari, Magelang, Tegal, Jawa Tengah, ya. Itu tanah bergeser, bangunan tinggi, maka fondasinya kuat, nggak bertahan. Ketika tanah bergeser hancur. Saya lihat di berita. Saya cari di YouTube apa sih kejadian-kejadiannya akhir ini. Masya Allah. Ya, maka kita nggak boleh sombong, minta ampunan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan dalam surah Al-Mulk menegur mereka yang sombong, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur?" Apakah kau merasa aman bahwa apabila yang di langit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengguncangkan bumi itu, engkau tidak tertawan oleh bumi itu, engkau tidak hancur karena getaran-getaran bumi itu? Apakah gempa bumi, tanah longsor, tanah bergeser? Amintum man yakhsif, amintum man fis samai yusna 'alaikum hasiba. Kemudian apakah merasa aman apabila Allah itu mengirim angin puting beliung yang bisa menghancurkan segala hal yang dilewatinya? Wasata'lamuna kaifa nadir. Maka kau akan tahu itu adalah apa? Peringatan dari Allah kepada kita agar kita apa? Pandai bersyukur kepada Allah. Ya ayuhan nas, Al-Fatir, ya. Uzkuru, ingat-ingatlah
nikmat Allah yang alaikum, nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Emang ada Tuhan yang lain yang bisa berikan kamu rezeki dari langit dan bumi? Allah jawab, la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah. Gak ada yang bisa memberikan kamu rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Mulk juga dikatakan, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah." Emang ada yang bisa beri kamu rezeki kalau Allah sudah mematikan kan atau saluran dari ada rezeki kita? Tak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala air itu kering, air ada kebutuhan pokok buat kita. Siapa yang bisa mengalirkan air itu menjadi deras kembali? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal ara'aytum in asbaha ma'ukum khawra fama ya'tikum bima'in ma'in sallallahu. Ma'asyar muslimin rahimahullah, semoga dengan tema yang kita bawakan pada hari ini kita bisa introspeksi diri kita sebagai seorang hamba untuk tetap selalu istiqomah menghambakan diri kita kepada Allah, kembali kepada tujuan dari penciptaan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Irian ulun cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan zalal lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.